Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Bacaan kita ini masih berlanjut dari minggu lalu. Kita membaca Esra pasal 1 tentang Raja Persia Kores. Sekarang kita tiba pada masa pemerintahan Raja Artasastra, juga adalah Raja Persia. Lalu kemudian disitulah Esra diutus. Barangkali saudara sedikit bertanya, kenapa di zaman Artasastra dan bukan di zaman Kores Esra berangkat? Saya mau berbagi sedikit catatan dengan saudara. Paling tidak ada 3 gelombang orang Israel itu meninggalkan Babel. Saudara bisa menemukan itu di Esra pasal 1 sampai ayat yang ke-6. Itu kelompok pertama tahun 538 sebelum Masehi, sekaligus juga dijadikan proses pembangunan Bait Allah dilakukan. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua itu saudara dapat di pasal 7 sampai pasal yang ke-10. Itu di zaman Artasastra. Nah, itu Esra yang bawa. Esra yang berangkat untuk kemudian kembali, itu sekitar tahun 458 sebelum Masehi. Gelombang ketiga di bawah pemerintahan Nehemia. Itu saudara bisa baca di Nehemia pasal 1 ayat 1 pasal 1 sampai pasal 6. Itu di sekitar tahun 444 sebelum Masehi. Jadi berbeda ya, kita pasal 1 kita bicara pembuangan kembali kelompok pertama, pasal 7 untuk kelompok kedua, supaya tidak salah paham. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, siapakah Esra? Dalam bahasa Ibrani Esra berarti penolong. Ya, bagus namanya ini. Esra itu berarti penolong. Dan kalau saudara melihat silsilah Esra, itu ada di pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, kita menemukan ada 14 keturunan dari Harun sampai tiba ke Esra. Tidak disebutkan Harun ini siapa, hanya disebutkan imam kepala. Tapi kalau kita merujuk hingga 14 keturunan dan lalu mengingat bahwa Israel itu masuk tanah Kanaan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, dugaan saya cukup kuat, walaupun Alkitab tidak sebutkan, Imam Harun yang dimaksud adalah imam besar. Jadi bukan Harun yang lain lagi. Sudah imam besar Harun lah yang dimaksudkan, walaupun di sini tulis imam kepala. Kalau kita rujuk 14 turunan, dan kalau kita ingat proses mereka berangkat dan tiba di tanah Kanaan, waktu di Mesir, tiba Kanaan tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi imam ini yang dimaksud Harun adalah kemungkinan besar imam besar. Tapi oke lah, kalaupun tidak, paling tidak kita menemukan dari 14 generasi kita menemukan ada nama Sadok di situ. Kalau saudara masih ingat, itu juga imam. Lalu kita bicara soal Harun, itu juga imam. Maka kita menyimpulkan 14 turunan ini paling tidak. Generasi ini adalah generasi yang takut Tuhan. Generasi ini generasi yang kenal tentang peribadahan. Generasi ini generasi yang sangat tahu tentang bagaimana sesungguhnya perintah-perintah dan kehendak Allah. Maka tidak heran kalau Alkitab berkata pada ayat yang ke-6, Esra ini adalah seorang ahli kitab. Ya wajarlah dia ahli kitab, karena dari nenek moyangnya turun-temurun itu pekerjaannya dan tanggung jawabnya dekat sekali dengan kitab suci. Catatan penting untuk saudara ketahui bahwa selama pembuangan 70 tahun itu diduga cukup kuat, sebagian besar manuskrip, catatan-catatan Taurat Tuhan hangus, rusak dan hilang. Dan Esra lah salah satu ahli kitab yang mencatat ulang Taurat itu. Saya ulang, jadi banyak dokumen yang rusak waktu itu. Dan Esra adalah salah satu orang yang mencatat ulang dokumen-dokumen itu dari generasi ke generasi. Tidak heran kalau label diberikan kepadanya, dia adalah seorang ahli kitab, secara khusus kitab Taurat Musa. 5 kitab itu mungkin dia hafal di luar kepala. Kalau saya membaca lebih jauh di beberapa catatan, saya juga menemukan bahwa Esra juga bukan cuma seorang agamawan. Dia juga dipercaya untuk menjadi salah satu pemimpin khususnya dalam hubungan kenegaraan antara kerajaan Persia dengan seluruh turunan-turunan Yahudi. Jadi kemungkinan besar juga dia adalah pejabat dalam istana
merangkap imam, ini luar biasa, juga orang yang dipercaya untuk mendampingi umat ketika pulang. Kira-kira sedikit begitu perkenalan tentang Esra. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam teks Bapak Ibu. Tolong ingat baik-baik, catatan yang menarik yang disampaikan adalah dia berangkat pada tolong lihat pas ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia mulai perjalanannya. Dia tiba tepat tanggal 1 bulan kelima. Bapak Ibu, ini perjalanan bukan gampang. Esra berjalan dengan rombongan kurang lebih 4 bulan perjalanan. Oh, bisa bayangkan perjalanan 4 bulan. Kita nggak tahu, kalau pembesar barangkali dia naik ke alat angkut, kita nggak tahu apakah kereta, berkuda atau apapun, tapi yang pasti 4 bulan perjalanan. Itu perjalanan yang melelahkan. Pertanyaannya penting adalah untuk apa? Untuk apa ia harus pergi ke sana? Ternyata kalau saudara membaca pasal 7, pasal 8 hingga pasal yang ke-9, kita menemukan hal menarik bahwa Esra dipercaya untuk membangun kehidupan peribadahan dan tatanan ibadah di bait Allah. Ini bagusnya. Lalu secara khusus mengenal kehendak dan kemauan Tuhan. Tolong lihat ayatnya yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Berlelah, bercapek, berangkat perjalanan 4 bulan untuk mendampingi umat Tuhan ini bukan cuma tugas pemerintahan, mendampingi rombongan kedua, tetapi dia punya target mulia yang sangat tulus. Saya mau supaya umat ini, generasi ini yang sudah nggak pernah pelajari Taurat lagi, 70 tahun loh Bapak Ibu, dan yang itu 2 generasi, dan sudah lupa tentang kehendak dan perintah Allah. Saya mau buat mereka tahu dan mengerti. Jadi kenapa dia mau bersedia berangkat? Selain karena perintah Raja Persia, juga ada target khusus supaya Israel kembali kepada Tuhan dalam ketaatan pada firman-Nya. Ini catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua Bapak Ibu, tolong saudara lihat secara khusus pada ayatnya yang ke-6 dan pada ayatnya yang ke-9 ada kalimat yang mirip. Karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Muncul lagi di ayat yang ke-9, karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Ini menarik untuk menjadi catatan buat kita, bahwa keberangkatan Esra menuju kembali ke tanah Yehuda bersama dengan rombongan kedua tidak pernah dilakukan sendiri. Kalau kemudian bacaan kita berkata Raja Artasastra, Raja Persia memfasilitasi apapun yang Esra minta, Alkitab berkata di ayat yang ke-6, itu terjadi bukan karena niat baik Artasastra atau ketulusan si Esra doang, tapi terfasilitasi karena tangan Tuhan melindungi dia. Tolong catat baik-baik bahwa ketika Esra dengan niat baik melaksanakan tanggung jawab itu dan berangkat, Esra tidak ditinggalkan sendiri. Wow, Esra didampingi langsung oleh tangan Tuhan yang melindungi, sehingga Persia ringan tangan untuk menolong, sehingga perjalanan 4 bulan itu tidak jadi perjalanan yang sangat menyulitkan, karena segala fasilitas berangkat itu pun terjadi dan terfasilitasi. Ini catatan saya yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau baca nanti dengan kitab Nehemia, karena aslinya Bapak Ibu kitab Esra dan Nehemia ini baku gandeng dia. 1 Tawarik dan 2 Tawarik itu baku gandeng dia. Kalau kita pakai kitabnya orang-orang Ibrani, Esra dan Nehemia ini satu gandengan. Dan kita melihat kerjasama yang luar biasa antara Nehemia dan Esra. Ketika Esra sudah duluan tiba, beberapa puluh tahun berikut menyusul Nehemia, itu kolaborasi yang luar biasa. Sama-sama bergerak untuk memerintah. Satu, Nehemia membangun tembok Yerusalem, Esra fokus pada membangun kehidupan rohani. Yang saya mau katakan pada catatan ketiga, walaupun tidak masuk di bacaan kita, Esra pribadi ini luar biasa.
dia mampu untuk bekerja sama dengan orang lain dengan target yang sama, yaitu pemulihan Israel. Semangat ini pun mempengaruhi kehidupan Nehemia ke depan, sehingga seluruh target baik bait Allah maupun tembok itu terbangun, walaupun ada halangan tapi tetap berjalan dengan baik. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Di Sabda Guna Krida kita diajak untuk merenung tentang kehidupan keluarga persekutuan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Barangkali Sabda Guna Dharma karena merujuk ayatnya yang pertama tentang turunan demi turunan. Saya mau singgung sedikit Bapak Ibu, tidak kebetulan Esra berada dalam jalur turunan para imam, hingga kemudian terpilih dan dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan tradisi Taurat ini pada generasi yang sudah lupa pada Taurat. Tapi saya mau kasih tambah, tetapi kalaupun benar dia turunan para imam yang dari generasi-generasi kenal Taurat, sangat mungkin Esra memilih untuk persis sama dengan generasi yang dibuang untuk tinggalkan tradisi dan meninggalkan Taurat. Sangat mungkin. Jadi saya mau mematahkan pemahaman bahwa kalau dari turunannya itu sudah betul, maka kemudian pasti akan betul. Tidak juga Bapak Ibu. Andai kata Esra memilih cara yang lain, tidak akan jadi. Maka benar bahwa pengajaran dari generasi ke generasi penting untuk turun-temurun keluarga itu ada pada hadirat Tuhan, tetapi faktor individual juga sangat menentukan. Maka hal pertama yang mau dibawa pulang begini, mulailah dari keluarga. Karena ternyata Esra adalah saksi. Dari jalur turunan ini dia dipakai luar biasa. Maka saya mau katakan, mama papa tolong perhatikan baik-baik. Buatlah anak-anak saudara kenal dekat dengan Tuhan. Bangunlah hidup rumah tangga keluarga saudara itu benar-benar pada hadirat Tuhan yang sungguh. Pengenalan akan kehendak dan firman Allah. Ajar mereka tentang kebenaran. Biarlah dari generasi ke generasi orang tahu akan Tuhan, termasuk generasi anak-anak saudara. Harapannya akan terjadi pada Esra. Tapi, saya bilang tapi tadi itu, jangan lupa tikang lutut dan sembahyang, supaya benar ajaran-ajaran dan teladan yang saudara beri menggiring anak ini pada pilihan yang tepat. Karena bisa saja dia keluar dari pilihan itu. Oh, anak-anak sekarang luar biasa kehendak bebasnya. Mereka bisa menentukan masa depan sendiri kan? Dan yang bisa kendalikan mereka adalah kekuatan sembahyang mama papa. Jadi ajar dari generasi ke generasi. Tapi jangan lupa, bawa mereka terus dalam doa, supaya kelak ketika mereka dewasa, mereka buat keputusan yang tepat, yaitu tradisi dan ajaran dan teladan yang saudara telah berikan. Sama dengan Esra, toh? Mengalami itu di dalam Tuhan. Ini catatan yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, mentalitas tanam talenta tidak terjadi di kisah ini. Esra sangat paham tentang Taurat Tuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan barangkali sedikit sekali orang setara dengan Esra yang tahu tentang Taurat di masa pembuangan. Karena di masa pembuangan generasi ini sudah lupa pada Tuhan. Skillnya dan keahlian ini dia tidak tanam. Ayat yang ke-10 bilang, aku bertekad untuk mempelajari, untuk melakukan, baru kemudian untuk mengajarkannya. Kenapa saya mau katakan ini Bapak Ibu? Andai kata talenta, talent, skill dia tanam, dan dia punya mentalitas tanam talenta, ngapain bersusah payah 4 bulan jalan dampingi mereka? Nah, bangsa ini juga terkenal tegar tengkuk toh? Tapi enggak, Esra tidak punya mentalitas tanam talenta. Saya mau katakan hal yang kedua ini kepada saudara. Kemampuan Bapak Ibu, skill yang saudara miliki, barangkali Tuhan beri memang untuk berguna bagi saudara, tapi jangan-jangan juga bisa dipakai untuk bermanfaat bagi orang lain. Hal kedua tidak kalah penting Bapak Ibu, jangan jadi beban. Sebaliknya jadi berkat. Di kemampuan saudara, kiranya itu juga boleh berguna bagi orang lain. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Kemarin saya sudah singgung soal
adik-adik IT di depan ini tentang talenta-talenta yang mereka punya. Apapun kiranya boleh berguna untuk orang lain, seperti kemampuan Esra di sisi itu. Jadi jika Tuhan memberi saudara sesuatu, memang bermanfaat untuk saudara, tapi bisa jadi berguna untuk orang lain. Kembangkan, bagi-bagi orang lain, buat orang lain boleh merasakan apa yang Tuhan taruh bagi saudara. Terakhir yang ketiga, Bapak Ibu, aku akan meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajar tentang ketetapan dan peraturan itu. Saya suka redaksinya. Aku meneliti, aku mau melakukan, baru aku mengajar. Dia nggak bilang begini, aku mau ngajar, sedikit-sedikit meneliti, berat hati melakukan. Meneliti, melakukan, baru mengajarkan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, firman Tuhan hanya kemudian kena dan bermanfaat bagi orang lain ketika saudara ajarkan kalau pertama-tama engkau tahu pada firman itu, kedua engkau duluan melakukannya. Jangan pernah mengajarkan kebenaran kalau saudara sendiri tidak mengerjakan kebenaran. Jadilah pelaku kebenaran, baru kemudian mengajarkan kebenaran. Sebab penting sekali untuk mengerjakan dulu kebenaran itu supaya boleh berguna bagi orang lain. Dan Esra mengerjakannya. Selamat memulainya dari keluarga, dari generasi ke generasi. Keluarga tiap orang percaya menjadi berkat bagi sesama. Dari generasi ke generasi, anak-anak cucu kita tetap takut akan Tuhan. Dan pada generasi mereka, hidup orang percaya di generasi mereka adalah kehidupan orang yang beriman pula. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.